Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya buat pembelajaran IPS pada siang hari ini? Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah hadir ya anak-anak? Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Nah, di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu tentang apa itu mobilitas sosial? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Devangga. Jadi, mobilitas sosial itu merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kelas yang satu ke kelas yang lain, seperti itu. Nah, satu contohnya, misalnya ada seorang petani. Beliau merupakan seorang petani biasa, tapi karena kerja keras dan ketekunannya, beliau saat ini menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, di antara kalian, apakah ada yang ingin mencontohkan kejadian hal serupa yang ada di sekitar kalian? Nah, anak-anak, yang dikatakan oleh teman kalian tadi merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial. Sampai di sini, apakah kalian ada gambaran tentang materi kita pada siang hari ini? Nah, anak-anak, untuk memotivasi kalian agar bersemangat pada pembelajaran di siang hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang bersangkutan dengan materi pada siang hari ini. Selamat menyaksikan videonya anak-anak. Dari tayangan video tadi, dapat kita lihat bahwa orang yang dulunya merupakan orang biasa saat ini bisa menjadi orang yang sukses. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang sukses? Kalau begitu, kalian harus belajar dengan rajin agar bisa mencapai kesuksesan di kemudian hari. Nah, anak-anak, apakah kalian siap untuk pembelajaran pada siang hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan apa itu mobilitas sosial. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari terjadinya mobilitas sosial. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran project based learning ya. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu mobilitas dan sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial dalam konteks pengertian mobilitas sosial memiliki arti, yaitu seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok sosial. Dari dua pengertian kata tersebut dapat diketahui bahwa
Mobilitas sosial merupakan perpindahan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Perpindahan ini dapat berupa perpindahan ke atas atau yang lebih tinggi dan perpindahan ke bawah atau yang lebih rendah. Selain itu, seseorang bisa hanya berpindah peran namun dalam satu kelas sosial. Lapisan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kedudukan atau kelas sosial. Salah satu ahli menyebutkan mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari suatu strata ke strata yang lain. Hal ini dikemukakan oleh Harton. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, dari kalian, apakah sudah ada yang mengetahui apa sajakah bentuk dari mobilitas sosial? Coba sampaikan kepada teman-teman. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Intan. Jadi, mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Dalam mobilitas vertikal itu masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Nah, mobilitas sosial vertikal ini merupakan mobilitas di mana seseorang berpindah ke kelas yang lain yang tidak sederajat. Nah, jadi kalau mobilitas vertikal itu naik, berarti seseorang berpindah ke lapisan yang lebih tinggi. Sedangkan jika mobilitas vertikal itu turun, berarti seseorang itu berpindah ke kelas yang lebih rendah. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin memberikan contoh mobilitas vertikal naik? Silahkan disampaikan, Andre. Bagus. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Silahkan disampaikan kepada teman-teman, Milen. Benar sekali yang disampaikan oleh Milen dan juga Andre. Nah, yang mereka sampaikan ini merupakan contoh dari mobilitas sosial vertikal naik. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin memberikan contoh tentang mobilitas vertikal turun? Silahkan disampaikan pendapatnya, Bayu. Bagus. Apakah ada lagi yang ingin memberikan contoh? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bayu dan juga Salsa. Nah, anak-anak, selanjutnya kita ke mobilitas sosial horizontal. Apa itu mobilitas sosial horizontal? Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas sosial horizontal ini, seseorang tidak mengalami perpindahan kedudukan. Nah, contohnya, seorang guru IPS di salah satu SMP negeri Bumi Ayu dipindah tugaskan ke SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Namun, kedudukannya tetap menjadi seorang guru. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan?
Bisa dipahami ya anak-anak materi tentang pengertian dan juga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor pendorong dan juga faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, sebuah mobilitas sosial itu bisa terjadi pada diri seseorang ataupun sekelompok orang karena adanya faktor pendorong. Nah, yang termasuk ke dalam faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah faktor struktural, faktor ekonomi, faktor individu, faktor sosial, faktor politik, dan juga kemudahan dalam mengakses pendidikan. Selain faktor pendorong, terdapat faktor penghambat, dan yang termasuk ke dalam faktor penghambat adalah kemiskinan dan diskriminasi. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, Ibu telah membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 itu memperoleh materi faktor pendorong mobilitas sosial. Untuk kelompok 2 memperoleh materi faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, Ibu kemarin sudah meminta kalian untuk melakukan diskusi secara daring atau online. Nah, hari ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, untuk yang pertama, presentasi akan dilakukan oleh kelompok 1. Nah, silahkan untuk perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Agnes, perwakilan dari kelompok 1, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, salah satunya adalah faktor struktural. Indonesia merupakan negara dengan struktur masyarakat yang terbuka, sehingga memberikan kesempatan dan kemudahan bagi seseorang untuk dapat mencapai cita-cita dan berpindah dari satu status sosial ke status sosial lainnya yang lebih tinggi. Faktor individu juga merupakan faktor pendorong mobilitas sosial. Orang yang memiliki banyak pengetahuan, wawasan yang luas, serta keterampilan akan memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang kurang memiliki wawasan serta keterampilan. Selain itu, sikap dan sifat yang baik, pekerja keras, dan rajin yang melekat pada diri seseorang juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan kelas sosial seseorang. Faktor sosial, ketidakpuasan akan kondisi sosialnya saat ini mendorong seseorang untuk berusaha lebih agar dapat meningkatkan kelas sosialnya. Seseorang akan berusaha untuk memperbaiki keadaan sosialnya agar menjadi lebih baik. Selain itu, faktor kepemilikan modal juga dapat memudahkan seseorang dalam menduduki status sosial tertentu. Kestabilan politik juga berpengaruh. Jika politik tidak stabil, maka akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Maka gerak mobilitas masyarakat juga akan terhambat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kemudahan akses pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu, wawasan, serta relasi untuk dapat meningkatkan kelas sosialnya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silahkan untuk perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Aulia, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial ada 2, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menempuh pendidikan sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas SDM. Hal ini dapat menghambat seseorang untuk meningkat ke status sosial yang lebih tinggi. Diskriminasi terhadap suatu golongan juga dapat menghambat, karena golongan tersebut menjadi tidak memiliki kesempatan untuk dapat beralih dari satu status sosial ke status sosial lainnya yang lebih tinggi.
Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Di akhir pembelajaran, Ibu ingin meminta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan kesan dan pesan tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Adakah yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Silahkan disampaikan, Wahyu. Terima kasih, Wahyu telah menyampaikan kesan dan pesan tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini diakhiri, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Silahkan disampaikan. Terima kasih. Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan lagi? Silahkan. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pembelajaran hari ini bisa dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat luar biasa untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya.